Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah rukun salat yang pertama, yaitu adalah niat. Jadi salat itu wajib memakai niat. Dan niat itu seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu adalah letaknya di dalam hati dengan bahasa yang kita pahami. Mau bahasa Banjar, Bugis, Butun, Madura, Indonesia, Arab, Inggris, apa aja boleh. Yang penting kita paham dengan bahasa yang kita niatkan. Letaknya dalam hati, dan itu diikrarkan di dalam hati pada saat membaca takbiratul ihram. Ucapan kita Allahu Akbar, itu mulut kita mengucapin Allahu Akbar, tapi dalam hati bersamaan ketika ucapin Allahu Akbar, dalam hati kita niat, aku niat salat fardu maghrib, aku niat salat fardu isya, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk menyebutkan rakaat itu tidaklah wajib. Begitu juga menyebutkan menghadap kiblat, begitu juga tunai, itu tidaklah wajib. Kenapa? Karena kalau salat maghrib itu pasti 3, salat isya pasti 4, dan seterusnya dan seterusnya. Menghadap kiblat juga begitu. Kita kalau salat mesti menghadap kiblat, jadi tidak perlu disebutkan menghadap kiblat tadi. Nah, namun yang disebutkan tadi kalau kita jadi makmum, kita sebutkan tambahan niat jadi makmum. Contoh, aku salat fardu maghrib makmum. Karena kalau kita mengikut imam tapi tidak niat jadi makmum, maka ini enggak boleh. Bahkan bisa membatalkan salat. Bagaimana mungkin kita ngikutin gerakan imam tanpa niat jadi makmum? Itu ibarat kata ada orang tinggal di Indonesia, cari makan minum tinggal di Indonesia, tapi bukan warga Indonesia. Itu namanya TKA, tenaga kerja asing ilegal. Kalau ada tenaga asing ilegal ini maunya diapain tuh? Deportasi, kan gitu tuh. Enak saja. Nah, jadi harus pakai izin tinggal. Begitu juga apalagi di dalam salat. Jadi kalau mau resmi ngikutin gerakan imam, maka ditambahkan niat jadi makmum. Jadi contohnya, aku niat salat fardu maghrib makmum. Seperti itu ya. Nah, jadi dibaca itu pada saat takbiratul ihram. Ucapan kita Allahu Akbar, ucapan kita Allah, tapi di hati kita aku niat salat fardu maghrib makmum. Kalau kita jadi imam, ya niat jadi imam lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam pelaksanaan salat itu tidak hanya salat fardu, ada kalanya kita salat sunnah. Seperti halnya salat fardu, maka kalau kita salat sunnah
mesti juga kita niat untuk sholat sunnah. Nah, cuman kata ulama, kalau kita sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, maka kita mesti menyebutkan sholatnya. Seperti sholat duha, kita mesti niat aku sholat duha, begitu. Itu sudah dikatakan cukup. Kemudian ditambahkan lagi mau berapa rakaat, 2 kah, 4 kah, 6 kah. Nah, jadi kalau ada orang niat aku sholat duha, itu sudah pas. Atau aku sholat qobliyah maghrib, atau aku sholat ba'diyah maghrib, atau aku sholat qobliyah isya, atau aku sholat ba'diyah isya, dan seterusnya, itu boleh. Aku sholat witir, aku sholat taraweh, boleh semuanya. Tinggal nanti ditambahkan berapa rakaatnya saja. Kemudian adapun sholat sunnah mutlak yang tidak berkaitan dengan sebab dan waktu, maka kata ulama ini tidak perlu menyebutkan nama sholatnya. Cukup dia umpama aku sholat sunnah, selesai sudah. Bisa saja orang umpamanya sudah melaksanakan semua salat sunnah, salat wajib sunnah, qobliyah, salat fardu sudah dia laksanakan, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar semuanya sudah, qobliyah, ba'diyah sudah, duha sudah, witir sudah, tobat, hajat, istikharah, apalagi, lengkap sudah semuanya. Cuman orang ini candu dengan sholat apa lagi ya? Lengkap sudah, hutang nggak ada, hutang sholat nggak ada. Dia candu dengan sholat, karena memang ada orang candu dengan sholat. Ya sudah lengkap, aduh mau sholat apa katanya nih ya. Ada sholat mutlak aja, maka boleh dia mengerjakan sholat mutlak tadi. Berapa rakaat? Terserah dia. Mutlak itu adalah salat yang murni, artinya salat yang tidak berkaitan dengan waktu dan tidak berkaitan dengan sebab. Ya tadi yang kita terangkan, orang ini umpama sudah semua salat sudah dia kerjakan. Salat fardu dia sudah kerjakan, qobliyah, ba'diyah sudah kerjakan, witir, duha, taubat, hajat, istikharah, apalagi tahiyatul masjid, sunat wudu, lengkap sudah. Salat apa lagi ya? Nah, salat mutlak. Kalau dia seperti itu, ingin salat, dia cukup aku salat, selesai dah. Aku salat, cukup sudah. Berarti kalau salat berarti salat mutlak sudah. Tinggal nyebutin berapa rakaat aja dia mau. 20 rakaat boleh, 50 rakaat boleh, 100 rakaat boleh juga. Cuman kalau 100 rakaat takutnya lupa aja rakaat keberapa sudah ini kan ya. Dan tidak mesti langsung 100 rakaat, boleh dia 2 boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, boleh ya, itu tidak ada halangan bagi dia. Baiklah ya. Udah dipaham dulu sini ya.
Baik. Kita lanjut rukun salat yang kedua. Yaitu takbiratul ihram. Kalau tidak salah pernah kita sedikit membahas masalah takbir ini ya. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Kalau tahmid alhamdulillah. Kalau tasbih subhanallah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Itu seperti itu. Di dalam masalah takbir salat, takbir salat ini terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama disebut namanya takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram karena setelah kita mengucapkan takbir tersebut, maka kita dilarang melakukan hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan. yakni setelah takbiratul ihram haram sudah. Yang sebelum takbir kita boleh mengerjakan sesuatu tersebut, tapi setelah takbiratul ihram perbuatan itu dilarang. Sampai kapan waktunya dilarang tadi? Sampai salam. Kalau selesai salam baru kita boleh melakukan hal-hal yang tadi dilarang pada saat takbiratul ihram. Contoh seperti makan, minum, boleh nggak sebelum takbiratul ihram? Ini seperti saya minum, bismillah. Boleh? Boleh. Tapi kalau saya salat, baik salat wajib ataupun salat sunat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam begitu? Kira-kira apa? Heboh masjid, ajaran sesat lagi nanti. Nggak boleh, ya, batal salatnya. Makan, minum, bergerak-gerak yang tidak disyariatkan dalam salat, ya, bukan gerakan salat nih. Nggak boleh berbicara yang bukan disyariatkan dalam salat. Ada orang cerita, ini cerita lucu aja sih, kayaknya udah pernah kejadian, cuman para ceramah aja suka lucu-lucuan. Jadi salatlah 3 orang ini, salatlah tiga orang. 3 orang ini semuanya orang orang Banjar, orang Bungul semuanya. Yang satu imam, yang 2 makmum. Allahu Akbar, kata imam, makmum juga Allahu Akbar. Tiba-tiba ada di luar anak-anak ribut. Makmum pertama bilang, "Hei, jangan ribut, kita lagi sholat." Kata si makmum pertama. Kata makmum yang kedua, "Jangan bicara." Kan batal sudah. Kata imam, "Untung aku nggak bicara," katanya. Untung aku nggak bicara, katanya. Nah, karena orang bodoh semuanya, akhirnya batal semuanya. Nah, itu yang takbiratul ihram ya. Para ulama mengatakan hikmah diwajibkannya takbiratul ihram itu adalah agar kita mengagungkan Allah Ta'ala dalam hati kita sebelum kita melaksanakan salat. Yani sebelum masuk ke semuanya, di awal salat ini kita mengagungkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar.
Allah yang maha agung, tidak ada yang lain. Saking besarnya agungnya Allah Ta'ala tadi, kita sebagai hambanya pun melaksanakan salat. Itu takbiratul ihram ya. Oke, cukup dah. Nanti habis lagi esnya. Kemudian yang kedua disebut namanya takbir intiqal. Takbir intiqal. Intiqal itu adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Kita dari berdiri mau ruku membaca takbir Allahu Akbar. Dari i'tidal mau sujud pertama Allahu Akbar. Sujud pertama mau duduk di antara dua sujud Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud menuju sujud kedua Allahu Akbar. Begitu kan ya? Dari sujud kedua mau ke tasyahud awal Allahu Akbar. Tasyahud awal mau menuju rakaat ketiga Allahu Akbar. Sujud kedua rakaat pertama menuju rakaat kedua atau rakaat ketiga, rakaat keempat Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar. Ini disebut namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun itu hukum membacanya tidaklah wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah, lain takbiratul ihram. Tapi walaupun sunnah, usahakan bacanya yang benar. Jangan separoh. Allah, Sami Allah, Allah, tidak ada kedengaran akbarnya. Saya ada berapa kali mendapati imam yang seperti itu. Dan kata ulama, dengan dimulainya takbir, membaca takbir Allah, maka dimulai juga gerakan. Dan disudahinya takbir akbar, maka disudahi juga gerakan. Ini berlaku semua takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Kita takbiratul ihram ya. Mulai takbir, mulai gerakan. Habis takbir, habis gerakan. Allahu Akbar. Nah begitu. Mulai takbir, mulai gerakan, habis takbir, habis gerakan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah gitu. Jangan memulai takbir duluan namun gerakan belakangan. Contoh, Allahu Akbar, jangan. Atau gerakan duluan baru takbir. Allahu Akbar, jangan. Atau habisnya duluan takbir tapi gerakan belum selesai. Allahu Akbar, jangan. Atau gerakan selesai tapi takbir belum selesai. Allahu Akbar, gerakan sudah habis tapi takbir belum selesai. Jangan. Tapi dianjurkan dengan mulainya takbir, dimulainya gerakan, dengan habisnya takbir, gerakan juga habis. Mudah dipaham kira-kira? Ini berlaku semuanya, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Baik, kita kembali ke takbiratul ihram ya. Syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi kalau kita ingin mengucapkan takbiratul ihram, maka syaratnya ada 13.
Ini berlaku baik yang imam ataupun yang makmum. Berlaku semuanya. Satu, takbiratul ihram harus dibaca ketika berdiri dalam salat fardu. Ini kalau seandainya dia mampu berdiri. Kalau nggak mampu ya duduk, ya kan ya. Tidak boleh kita membaca takbir terutama salat fardu kalau seandainya kita tidak berdiri secara sempurna. Ya, jadi harus secara sempurna berdiri. Berdiri tegap baru Allahu Akbar. Kalau ada orang belum berdiri dengan tegap lalu dia takbir, maka ini tidak sah takbirnya. Kalau takbirnya tidak sah, berarti salatnya tidak sah. Umpama lagi duduk begini, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada nggak seperti itu? Yang sering terjadi seperti itu kalau salat tarawih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, kata imamnya. Makmum juga begitu. Ada nggak begitu? Banyak. Ya, belum sempurna berdiri. Buru-buru. Tapi salah. Buat apa banyak tapi gerakannya salah. Mintakan es batu. Boleh. Ini aja bawa. Di sini aja. Udah ya. Kemudian syarat yang kedua, takbirnya mesti berbahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa lain. Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang orang Banjar Allah nangganal. Apalagi orang Jawa Allah sang gede apa? Orang Bugis Allah melopok katanya. Bahasa Proles apa Allah besar itu apa besar? Enggak boleh, harus bahasa Arab, enggak boleh dirubah-rubah. Ya. Nah, seperti itu. Makanya ada tahun berapa dulu di Indonesia ya, tahun 90-an atau berapa? Ada orang salat dengan dua bahasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kacau, ribut. Kiainya tukang delman. Ujung-ujungnya ngaku jadi nabi. Dapat wahyu. Di gunung mana dia dapat? Daerah mana dulu ya? Gunung Jombang atau Sidoarjo dulu? Indonesia ini banyak yang aneh-aneh. Yang anehnya, walaupun aneh, ada pengikutnya. Ya, sudah tahu anehnya, ada pengikutnya. Ada saya punya teman jamaah tabligh. Jadi jamaah tabligh ini dia cerita, katanya ada teman-teman kami jamaah tabligh dari luar daerah, dari India atau dari Arab kan dari mana? Pokoknya dari luar negeri gitu. Jadi katanya jamaah tabligh yang dari luar negeri ini dia mengomentari orang Indonesia. Dan sebenarnya ada benernya juga. Apa komentarnya? Katanya gini katanya. Kita ini aneh di Indonesia. Kenapa yang salah itu pasti ada pengikutnya?
Ya, yang salah itu pasti kayak ada pengikutnya begitu. Es batunya aja. Ada di dalam. Ada di dalam. Ada. Ah, ini dia. Ya, Masya Allah. Kopi. Saya tanya. Harus juga. Mau panas gue. Mau. Ya. Kalau bikin es teh ini, kalau es batunya sedikit, apa alang-alang tanggung gitu, nah dia nggak dingin banget, jadi nggak panas banget. Nah, santai aja. Baik. Ya, makasih. Nah, kita kembali tadi. Jadi kata jamaah tabligh ini, kenapa orang Indonesia itu gampang dipengaruhi? Padahal salah nih, tapi kok gampang dipengaruhi? Jawabannya dia katanya karena orang Indonesia ini makanannya itu banyak mengandung air. Dan air itu filosofinya adalah yang gampang sekali untuk dirubah-rubah, dikontaminasi, dia dirubah-rubah. Nih air gini nih, asalnya putih, dikasih teh, maka disebut namanya air teh tawar, ya enggak? Tadi air putih, ya sebenarnya bukan air putih ya, air apa ya? Kalau air putih kan susu, air bening, Cuman orang kita ya anggaplah air putih lah ya. Nggak ada apa-apa polosan kita sebut air putih. Walaupun sebenarnya bukan putih, bening kan ya, jernih. Dikasih teh disebut namanya air teh tawar. Dikasih gula disebut namanya air teh manis. Dia panas jadi namanya air teh manis, air teh panas manis. Dikasih es es teh manis. Dikasih susu air es teh susu, cuma disingkat Taiti. Taiti. Ditarik-tarik namanya teh tarik. Gampang sekali dirubah-rubah air itu. Orang Indonesia makanannya banyak mengandung air. Dan kita terus terang ya memang soto aja berapa macam sudah. Soto Banjar, soto Jawa, Jawanya macam-macam, Jawa. Soto Jawa Lamongan, soto Jawa apa lagi biasa. Soto Kudus, soto Madura, soto Makassar, soto Betawi, soto Papua ada nggak ya kira-kira? Soto Flores ada ya. Banyak banget soto. Belum lagi ketupat, bekuah, lontong sayur, semuanya serba air. Kita datang ke warung, makan apa Pak? Makan apa namanya ini? Pecel lele atau pecel ayam. Oh iya, minumnya apa? Es teh manis. Makanannya belum datang, teh manis duluan datang. Kita belum apa-apa, minum duluan, kenyang. Nah, karena orang Indonesia itu katanya banyak sekali makanannya mengandung air, maka orang Indonesia itu gampang sekali dipengaruhi. Aliran di Indonesia ini sangat banyak. NU saja macam-macam. NU garis lurus, ada NU garis bengkok. Apalagi kalau sudah masuk partai, sudah macam-macam sudah. NU ini partai ini beda sudah namanya. Semuanya ngaku NU kan ya, ngerebutin NU. Jadi rebutan kalau sudah musim pilpres ini. Nah begitu. Salafi aja sudah bermacam-macam di Indonesia ini.
Salafi itu bukan satu, banyak macam-macam ustadz. Salafi itu sesama ustadz aja kelahi itu. Sesama ustadznya kelahi. Kenapa? Rebutan jamaah. Karena jamaahnya itu aja. Ada Ustadz Idrus Ramli, tahu Kiai Idrus Ramli yang dikenal dengan Singa Aswaja. Jadi kan dia itu kan sering debat sama orang Salafi, orang Wahabi. Jadi kata orang Salafi ketika debat sama Ustadz Ramli, gini katanya, Pak Yai, orang NU itu sebenarnya juga sering debat, artinya sering beda pendapat di antara mereka sendiri. Kata Ustadz Idrus Ramli, benar. Orang NU itu sesama kiai terkadang beda pendapat. Seperti halnya orang Salafi. Salafi itu juga sesama Salafi dia beda pendapat. Satu ustadz ini ustadz menghalalkan, bapak mengatakan tai kucing itu tidak najis. Satu Salafi ini mengatakan tai kucing itu najis. Salafi yang ini mengatakan daging buaya halal. Yang ini mengatakan tidak halal. Itu sesama Salafi ribut itu. Nah, cuman kata Idrus Ramli, kata Pak Idrus Ramli, cuman bedanya kalau Salafi ribut di antara ustadz itu memang murni beda pendapat. Tapi kalau NU sesama kiai ribut itu bukan beda pendapat, tapi ributnya karena beda pendapatan. Ya enggak? Kalau kunut samanya kunut, maulidan. Yang ribut kiai itu terkadang beda pendapatan. Si kiai ini ceramahnya banyak. Kiai ini ceramahnya dikit. Yang ini sedikit ceramahnya sekali ceramah tapi 20 juta. Yang ini sehari 7 kali ceramah. Cuman paling-paling amplopnya umpama 500, 5 kali 7 cuma dapat sekian. Yang ini sekali ceramah 20 juta. Ribut antara kiai. Jadi ributnya itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Nah, kita kembali ya. Jadi syarat yang kedua adalah takbiratul ihramnya itu mesti wajib berbahasa Arab. Tidak boleh dengan selain bahasa Arab. Nah, kemudian syarat yang ketiga, kalimat pertama, lafaz pertama itu lafaz jalalah. Dan lafaz yang kedua adalah lafaz akbar. Tidak boleh dirubah-rubah dengan kalimat yang lain, dengan lafaz yang lain. Contoh, Allah mempunyai Asmaul Husna 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Tidak boleh mentang-mentang yang salat ini umpamanya namanya Abdul Rahman. Supaya dia cocok dengan namanya lalu dia ganti begini, Ar-Rahmanu Akbar. Boleh? Nggak boleh. Walaupun Ar-Rahman itu namanya nama Allah, tapi nggak boleh dirubah-rubah. Atau kalimat akbar, lafaz akbar. Akbar itu kan bahasanya besar ya, maha besar. Persamaan katanya adalah a'zam. A'zam juga besar. Tidak boleh kita ganti Allahu a'zam. Tidak boleh. Jadi mesti kalimatnya Allah, lafaznya pertama Allah dan yang kedua adalah akbar. Kemudian yang keempat syaratnya tertib di antara dua lafaz tadi. Arti tertib itu ya sesuai urutan. Allah dulu baru akbar. Allahu akbar, tidak boleh akbaru Allah. Allahu akbarnya Allah maha besar. Kalau dibalik akbaru Allah yang maha besar adalah Allah. Sebenarnya kurang lebih saja artinya. Tapi tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibaca akbaru Allah. Tidak boleh. Mesti sesusun Allahu akbar.
Nah, ini yang sering terjadi nih. Yang kelima, tidak boleh memanjangkan huruf hamzah di lafaz Allah. Ini banyak yang terjadi nih. Allahu Akbar, Allah, tidak boleh. Ini yang sering saya dapati biasanya imam-imamnya yang tua-tua, imam tua yang sudah ya ibarat, mohon maaf nih ya, kalau ibarat mobil sudah turun mesin dah. Allahu Akbar, yang tua-tua itu ya. Tidak boleh panjang, harus Allahu Akbar. Dan juga pakai tasdid. Allah. Tidak boleh, pertama tadi kita bilang tidak boleh dipanjangkan Allah, nggak boleh. Dan juga tidak boleh tidak pakai tasdid, harus mesti wajib pakai tasdid. Allahu Akbar. Kalau ada orang nggak pakai baca tasdid, maksudnya akbarnya itu harus ada gitu ya. Allahnya itu pakai tasdid, kalimat huruf lam itu pakai tasdid. Tidak boleh umpama dia baca nggak pakai tasdid. Allahu Akbar, Allah, 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 nggak boleh. Jadi mesti Allah, Allah, Allah. Nggak boleh dibaca Allah, 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 nggak boleh. Dan tidak boleh juga panjang Allah, tidak boleh. Dan ini sering terjadi bagi orang yang tidak memperhatikan secara seksama pada saat membaca takbir tadi. Jadi kita ulangin, kesalahan yang pertama membaca Allah tadi panjang, Allah, itu salah. Yang kedua tidak pakai tasdid, Allahu Akbar, Allah, salah juga. Yang benar adalah tidak panjang hamzanya dan tasdid huruf lamnya. Allah, Allahu Akbar. Mudah ya. Terakhir kita sampai 6 dulu ya. Tidak boleh memanjangkan lafaz akbar, huruf ba-nya tuh. Tidak boleh. Ini banyak terjadi nih. Allahnya benar umpama, tapi akbarnya salah. Allahu Akbar, bar. Dan lagi-lagi mohon maaf yang sering saya dapati, maksudnya yang beberapa kali saya dapati adalah imam-imam yang tua-tua, itu orangnya yang umurnya sudah lanjut itu sering baca begitu. Allahu Akbar. Ini sering begitu. Jadi hati-hati ya, tidak boleh panjang barnya. Allahnya pakai tasdid, barnya tidak boleh panjang. Allahu Akbar. Ada yang adzan tuh, ada adzan juga begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah itu. Yang parah kalau pakai eho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Ada cerita lucu, saya seorang ustadz dari Ustadz Banjar ya, cerita lucu tapi nggak benar, cerita lucu saja. Katanya ini ada orang dari mana gitu ya, dari Banjar mana gitu, dia pergi ke Banjarmasin, ya, pergi ke Banjarmasin, sholat di Masjid Sabilal Mutahadin di Banjarmasin. Nah, dapat seminggu, pulang dia ke kampungnya di halaman, anggaplah di Barabai atau di mana begitu. Adzanlah dia di masjidnya dia, di langgarnya dia. Tiba-tiba dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Jar orang kenapa? Bar, kenapa? Anu bar. Anu jarnya. Aku mendengar di Masjid Sabilal Mutahadin di Banjarmasin, barnya itu begitu, bar katanya. Kata orang kampung, pian nang salah. Kalau di Masjid Sabilal Mutahadin itu beho asli. Kalau pian ini diulah-ulah. Jangan sampai umpama nanti ya
Di sini mentang-mentang kemana gitu, pulang dari Mekah tiba-tiba bar. Kenapa di Mekah anunya barbarnya anu begitu? Itu eho asli. Ini bukan diulah-ulah. Baiklah ya, cukup dulu. Insyaallah kita sambung lagi nanti, kesempatan akan datang. Yang mau berangkat umrah masih ada waktu, November Desember, 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta, 10 orang gratis 1. Yang bulan Januari berangkat umrohnya 12 hari 32 juta, 5 plus 1. Tapi yang Januari promonya berakhir di akhir November ini. Haji Furada harganya 185, itu tanpa hotel tanpa kemah di Arafah, dan ada lagi paket kedua 195, itu ada kemahnya di Arafah dan hotelnya di pelataran masjid, langsung berangkat. Kemudian kalau ada waktu, saya pribadi mengundang kepada para jamaah untuk bisa menghadiri maulid di pesantren Al-Islamil Anwar pada hari Ahad nanti. Ya, Ahad nanti kita mengadakan peringatan maulid di pesantren, sekaligus banyak sekali door prize yang akan dibagikan ke jamaah. Jadi nggak usah berebut bergantung-gantungan, karena kalau bergantung-gantungan agak ribet, berhambur-hambur. Jadi nanti pakai door prize saja. Tadi saya lihat ada kejadian di media sosial, entah acara apa begitu, berebutan. Ternyata ada seorang ibu, mungkin habis tasmiyah kah, anaknya taruh di depan, pas berebutan, anaknya diinjak-injak, masih bayi. Nah ini yang kacaunya seperti itu. Juga resikonya tinggi kalau berebutan telur. Saya sangat khawatir kalau cabut begini kena mata itu kan bambu ya, sangat khawatir itu. Nah jadi daripada ya kita untuk memeriahkan peringatan maulid, berebutan diganti dengan door prize. Hadiahnya ada tapi dengan door prize saja, ratusan door prize-nya. Ya, mudah-mudahan bisa berhadir pada hari Ahad nanti. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.